Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi, kinerja, dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR RI menanggapi keputusan pemerintah yang membatalkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Keputusan tersebut tentunya sudah melalui hasil kajian dan pemantauan pemerintah terhadap laju kasus COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait pembatalan PPKM level 3 tentunya pemerintah telah melakukan pengkajian pemantauan laju COVID-19 di Indonesia. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang pembatalan PPKM level 3 tentunya dari hari ke hari pemerintah melakukan kajian dan pemantauan terhadap laju COVID-19 di Republik Indonesia ini. Dan juga selain memantau masuknya varian baru dari negara-negara luar, dan kita lihat dalam perkembangan hari ke hari ini bahwa terjadi penurunan sebenarnya tentang laju COVID. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan pemberlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Dan kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu soal fleksibilitas tentang masalah PPKM ini memang harus demikian, harus dikaji matang, dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itulah yang kemudian memang diperlukan oleh kita. Demikian. Zikri Yasarto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta rincian laporan protokol pengamanan dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN sehingga dapat menemukan celah pengamanan yang mengakibatkan terjadinya kecurangan. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin mengatakan harus ada investigasi dan pencatatan secara detail mengenai protokol pengamanan sistem yang digunakan pada seleksi calon ASN. Ibnu menambahkan proses investigasi harus dilakukan dengan hati-hati, terlebih ada dugaan keterlibatan orang dalam. Ibnu pun menyayangkan adanya kasus kecurangan ini karena bisa membuat masyarakat tidak percaya pada sistem atau teknologi yang sudah dibangun. Belum sophisticated gitu masalah pengamanannya ini gitu. Belum pakai begitu banyak teknik tentang security gitu. Nggak ada ini saya yakin ya 1000% ini pasti ada keterlibatan orang dalam. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim berpendapat sistem teknologi informasi berubah sangat cepat dari waktu ke waktu. Terlebih sistem yang digunakan sudah berjalan sejak tahun 2013. Untuk itu evaluasi dan pembaharuan harus tetap dilakukan, terutama pada penggunaan sistem yang berbasis teknologi informasi. Pasti, sebuah sistem harus terus-menerus dievaluasi, apalagi sistem yang berbasis teknologi informasi. Inherent di dalam teknologi informasi itu adalah perubahan yang cepat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan laporan UNESCO, Indonesia kehilangan 2 bahasa daerahnya setiap tahun. Namun sejauh ini pemerintah belum melakukan upaya konservatif untuk melindungi adat budaya Indonesia. Badan Legislasi DPR RI bersama perwakilan mahasiswa hukum dari beberapa universitas di Indonesia menggelar forum audiensi dan diskusi terkait persoalan RUU Masyarakat Hukum Adat. Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari menjelaskan, RUU Masyarakat Hukum Adat telah selesai pembahasannya di Balek dan telah diputuskan untuk segera dibawa ke paripurna. Taufik menyayangkan keputusan pimpinan DPR RI yang belum juga membawa RUU Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan paripurna. Dalam rapat Badan Musyawarah pun sebenarnya sudah disepakati untuk bisa dibawa ke paripurna. Dalam salah satu paripurna saya sempat menyampaikan interupsi untuk mengingatkan hal tersebut. Oleh karena itulah maka kita sangat berharap sekali kepada para pimpinan kita yang terhormat, para pimpinan DPR, untuk bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat
yang memang sangat menanti-nantikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Hukum Adat ini agar segera berlanjut prosesnya. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya menjelaskan, hal yang diatur dalam RUU Masyarakat Hukum Adat diantaranya adalah hak pengakuan dan perlindungan oleh negara bagi masyarakat hukum adat, termasuk tata cara perawatan adat dan tradisi, hingga penanganan kasus hak wilayah. Ini adalah undang-undang yang populis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Di tengah beberapa undang-undang kita hardcore semua ya tentu harus wajah DPR berimbang. Ada undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, kaum minoritas. Balik berharap DPR dan pemerintah dapat menyadari urgensi RUU ini untuk segera dibawa ke tahap lebih lanjut. Elisa dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari rancangan Undang-Undang Jalan, beri kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi 5 berharap pengaturan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan atau RUU Jalan dapat menjamin ketertiban, keamanan, kelancaran dan juga keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Anggota Komisi 5, Bakri, memaparkan ada beberapa hal penting untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang berkeadilan. Salah satunya pengambil alihan kewenangan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah mempunyai wewenang untuk ikut membantu atau menganggarkan atau memperbaiki jalan-jalan provinsi, kabupaten. Sehingga selama ini kita ketahui bahwa dengan keterbatasan anggaran kabupaten provinsi sulit sekali kabupaten provinsi untuk memperbaiki infrastruktur. Banyak kita lihat, apalagi habis refocusing kemarin ini, banyak kabupaten, jalan-jalan kabupaten, jalan desa, jalan di kecamatan yang itu tidak tersentuh karena anggarannya yang sangat susah. Bakri menambahkan RUU ini juga menekankan pengaturan mengenai jalan khusus dan penegasan atas kewajiban badan usaha untuk membangun jalan khusus sesuai dengan spesifikasi atau konstruksi khusus dalam rangka keperluan mobilitas usaha. Jalan tol, bagi ruas jalan tol yang sudah selesai kontraknya itu diserahkan kepada pemerintah dan diminta untuk dipergunakan menjadi jalan bebas hambatan, tidak dipungut biaya lagi. Kalaupun mau diciptakan menjadi jalan penuh dengan biaya harus diserahkan kepada BUMN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Legislasi atau Balik DPR RI menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT. Khususnya ini energi nuklir dari Sulawesi Inisiatif yang terdiri dari ahli energi nuklir Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri. Usai memimpin rapat dengar pendapat umum Balik DPR RI dengan Sulawesi Inisiatif yang diselenggarakan secara virtual, Wakil Ketua Balik DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan, masukan diperoleh diantaranya perihal pembentukan organisasi pelaksana program tenaga nuklir atau NEPIO di bawah Presiden. Ibnu mengatakan keberadaan NEPIO di tiap negara berbeda-beda, tidak hanya di bawah Presiden. Ahli-ahli nuklir yang berada di luar negeri, ahli kita loh ya, ahli pemuda-pemuda kita yang sedang belajar di luar negeri, menyempurnakan. Jadi menyempurnakan misalnya pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4 khususnya badan yang bertanggung jawab tentang nuklir itu di bawah Presiden dan badan pengkajian di dalamnya itu mereka memberi penajaman terhadap badan-badan itu. Ibnu menyampaikan dari penjelasan ahli nuklir, penggunaan sumber energi tenaga nuklir mampu menghasilkan produk energi yang besar dan relatif lebih aman. Ibnu menegaskan mitigasi dampak energi nuklir merupakan bagian terpenting yang akan dikaji Badan Nuklir Nasional setelah undang-undang disahkan.
Amanat pemanfaatan energi nuklir terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Helmi dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 10 DPR RI menanggapi rencana penerapan kurikulum baru tahun 2022. Komisi 10 DPR RI mendorong penyederhanaan pembelajaran di sekolah, mampu meningkatkan kapasitas SDM dan juga mempersiapkan kemampuan menghadapi dunia kerja di era kemajuan teknologi 4.0. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo menyatakan penerapan kurikulum baru tahun 2022 harus dibarengi dengan peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada sekolah dan guru. Ini adalah penyederhanaan dari kurikulum yang ada gitu. Selama ini kan kita tahu bahwa pendidikan itu di sekolah-sekolah beban mata pelajaran kan banyak sekali. Dan itu bagaimana kita bisa sederhanakan agar peserta didik sekarang ini siap. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat seharusnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi fokus mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jangan hanya urusan kurikulum yang kesannya bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintah, ganti kebijakan pendidikan, dan seterusnya. Tetapi kita buat skema yang lebih kokoh. Misalnya, sesungguhnya kemarin kita minta supaya ada Green Design pendidikan Indonesia. Atau kalau misalnya Green Design kemarin kan terutama dijawab oleh Mas Menteri kan dengan PJP, Peta Jalan Pendidikan, yang hanya 15 tahun. Kalau Green Design 20-25 tahun. Hilman Hidayat dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Informasi selanjutnya, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sangat diperlukan. Komisi 10 DPR RI menilai regulasi keolahragaan nasional merupakan bentuk keberpihakan bagi olahraga nasional dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa. Dalam rangka uji publik RUU Sistem Keolahragaan Nasional yang berlangsung di Universitas Negeri Semarang atau UNES, anggota Komisi 10 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan berdasarkan Perpres nomor 86 tahun 2021 yang dikeluarkan pemerintah, desain besar olahraga nasional perlu dilakukan penguatan melalui sebuah regulasi. Diterbitkannya Perpres nomor 86 tahun 2021 yang lalu, di mana desain besar olahraga nasional ini sangat perlu diperkuat melalui undang-undang. Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan undang-undang sistem keolahragaan yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk memajukan keolahragaan di Indonesia. Oleh karenanya Komisi 10 mengambil inisiatif untuk melakukan revisi undang-undang tersebut. Agustina juga menjelaskan jika beberapa kali pembahasan yang dilakukan, memang belum ada titik temu antara Komisi 10 dengan pemangku kepentingan yang ada. Soal kelembagaan yang melakukan pembinaan, kemudian yang berupaya untuk memajukan keolahragaan kita, kemudian adanya penamaan, ada yang pemerintah minta rekreasi, kalau kita memutuskan untuk menjadi olahraga masyarakat. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi Serbia sebagai induk dari negara-negara Balkan sebagai penghubung kerjasama ekonomi. Untuk itu BKSP DPR RI akan mendorong pemerintah untuk menguatkan komunikasi perdagangan bilateral antara Indonesia dan Serbia.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir menilai Serbia berkembang dari negara yang demokratik menjadi republik. Serbia pun mulai memasuki perdagangan yang lebih luas. Hafiz menyatakan tidak tertutup kemungkinan Indonesia menjadi mitra dagang Serbia yang cukup potensial, baik dari sisi komoditi maupun dari industri persenjataan dan travel, sehingga memungkinkan counter trade yang perlu dijajaki lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Dari hasil pertemuan tadi dengan Wakil Menteri Perdagangannya cukup memberikan gambaran betapa bermanfaatnya jika komunikasi perdagangan ini lebih ditingkatkan di level pemerintah. Wakil Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Telekomunikasi Serbia, Stefan Nikevic, menambahkan pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan nilai perdagangan antara Serbia dan Indonesia sekitar $20. Economic cooperation, bilateral cooperation, which is based only on trade, not on joint ventures, not on common projects, not on investments, is very fragile. Dengan adanya kebijakan resiprokal bebas visa dapat mendorong peningkatan bisnis antar masyarakat atau antar UMKM. Kedua negara juga harus mengoptimalkan kesepakatan Kadin dalam bentuk aksi nyata atau proyek bisnis. Dari Beograd, Serbia, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong adanya keikutsertaan dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan hak guna usaha atau HGU di pabrik gula Raja Wali II, Jati 7 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saat memimpin kunjungan kerja spesifik, Wakil Ketua Komisi 4 Dedi Mulyadi menilai permasalahan sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan damai jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang ditengahi oleh KLHK dan pemerintah dari kedua daerah yang bersengketa. Kenapa? Karena kebijakan pertanahan harus bersifat teknis, nggak boleh bersifat politis. Karena kalau bersifat politis, nantinya ada konflik secara keseluruhan. Peran Kementerian Lingkungan Hiduplah yang harus segera diperankan untuk segera memetakan ini dengan baik. Berapa kawasan yang harus digunakan untuk perkebunan, berapa kawasan yang memang juga dibuka ruang untuk pertanian, berapa kawasan yang dibuka ruang juga untuk kehutanan. Tiga-tiganya diakomodir, nggak boleh salah satu. Anggota Komisi 4, Endang Setiawati menambahkan untuk menegakkan peraturan dan kesepakatan terkait penggunaan lahan yang ada, peraturan daerah yang ada harus dapat diberlakukan dengan tegas kepada setiap pihak, baik dari pihak pengusaha maupun pihak warga dan petani. Yang saya rasakan, hukum sekarang ini tajam ke bawah. Yang kedua, perda-perda peraturan daerah itu tidak pernah diberi sanksi. Jadi hanya dilakukan tapi tidak ada sanksi. Sengketa penggunaan lahan memuncak setelah adanya insiden perusakan truk pengantar tebu disertai pembakaran bibit tebu dan penyerangan terhadap petani tebu oleh massa yang tidak dikenal yang menimbulkan 2 korban jiwa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya. Wassalam.